Perkenalkan, nama saya Megal Kavediandra dengan NPM 2405101110 dari Prodi Arsitektur kelas Bela Negara G188. Di video kali ini saya akan membahas garis besar artikel saya yang berjudul Peran Keilmuan Arsitektur sebagai Strategi Bela Negara. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya bela negara di zaman sekarang bukan hanya tentang ketahanan negara ataupun alutsista militer, tapi bisa kita ambil dari bidang-bidang yang kita dalami. Contohnya di arsitektur, kita dapat membela negara kita dengan berbagai cara seperti membangun akses menuju daerah-daerah yang terpencil, lalu membangun fasilitas lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan. Dan juga kita juga bisa membangun identitas antar suku supaya dapat kita lestarikan keasliannya. Dan untuk eh, kali ini saya merangkum menjadi 5 poin-poin yang penting keilmuan arsitektur sebagai strategi bela negara. Yang pertama, pengutamaan pembangunan infrastruktur di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengutamaan pembangunan infrastruktur di daerah 3T dapat dilakukan melalui peningkatan akses transportasi, lalu juga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan juga sanitasi, supaya warga juga dapat memanfaatkan air bersih itu. Lalu yang terakhir juga membangun sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua ada arsitektur dalam membangun ketahanan bencana. Perlindungan masyarakat melalui desain lingkungan binaan yang aman, adaptif, dan responsif terhadap risiko bencana. Arsitektur berperan dalam merancang bangunan tahan gempa, supaya juga cocok untuk di tempat-tempat yang memang rawan bencana, supaya nanti ketika mungkin tim SAR melakukan evakuasi, dapat mudah untuk mencari korban. Yang ketiga, prinsip keamanan ruang melalui CPTED atau Crime Prevention Through Environmental Design adalah pendekatan perancangan lingkungan binaan yang bertujuan untuk mengurangi potensi kejahatan melalui surveillance, yaitu menciptakan ruang yang memungkinkan pengawasan alami, terus pencahayaan yang cukup, dan juga proporsi ruang yang bagus untuk eh, sirkulasi dan jalur masuk keluar yang jelas. Yang keempat, ada membangun ruang publik yang inklusif dan memperkuat kohesi sosial. Merupakan strategi penting dalam memperkuat kohesi sosial karena ruang tersebut menjadi wadah interaksi, komunikasi, dan aktivitas bersama antar individu yang memiliki latar berbeda suku, agama, dan budaya seperti Indonesia. Dan tentunya fasilitas tersebut aman bagi segala kalangan usia dari mulai anak kecil, dewasa, hingga lansia. Yang terakhir ada arsitektur terhadap ketahanan ekologis dan keberlanjutan. Arsitektur berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekologis dan keberlanjutan dengan menciptakan bangunan serta kawasan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekaligus mengurangi dampak ekologis. Pendekatan ini dilakukan melalui desain yang efisien, responsif iklim, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, implementasi keilmuan arsitektur sebagai strategi bela negara terlihat melalui berbagai kontribusi nyata terhadap ketahanan bangsa mulai dari pembangunan ruang aman, pelestarian budaya, peningkatan koleksi sosial, hingga keberlanjutan ekologis. Arsitektur tidak hanya menghasilkan bentuk fisik bangunan, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kedaulatan, keselamatan, dan identitas bangsa. Oleh karena itu, arsitek dan institusi pendidikan arsitektur memiliki tanggung jawab yang penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang bagus dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.